akan merekap sebuah film yang berjudul Megan Levy yang tayang tahun 2017. Seorang marinir perempuan yang ditugaskan untuk berpatroli mengamankan wilayah setempat dengan dibantu oleh seekor anjing yang bernama Rex. Anjing patroli marinir yang bertugas untuk mengendus bom atau bahan peledak lainnya agar tidak melukai prajurit Amerika yang sedang bertugas. Film ini disutradarai oleh Gabriela Copperthwaite dan dibintangi oleh Kate Mara sebagai karakter titulernya. Di awal film, seorang perempuan bernama Megan bergabung di Korps Marinir Amerika sebagai bentuk pelarian masalah di kehidupannya. Dari dipecat di berbagai kerjaan, perceraian kedua orang tuanya, ditambah lagi dirinya yang tidak suka bersosialisasi dengan manusia lain. Hal-hal itu mendorongnya untuk bergabung dengan Korps Marinir Amerika yang saat itu adalah sebuah pilihan jauh dari pandangan perempuan. Keberangkatan Megan ke tempat pelatihan ternyata tanpa sepengetahuan ibunya, sebab menurutnya untuk apa pamit jika saat di rumah ia seperti tinggal dengan ibu kos yang cerewet nanyain tunggakan. Masa pelatihan pertama hingga ia berhasil dinobatkan sebagai marinir, Megan lakukan dengan sebisa mungkin dan sungguh melelahkan. Hingga saat ibunya datang untuk menjenguk, Megan sama sekali tidak senang. Kemumetan yang dirasakan Megan membuat dirinya butuh pesta. Dia pergi dengan teman-temannya ke bar dan menghabiskan beberapa gelas alkohol hingga membuatnya teler. Megan dipertemukan dengan Gunny Martin bergabung dengan divisi K9. Dia mendapatkan hukuman yaitu membersihkan guguk di kandang. Disinilah awal pertemuannya dengan Rex. Tapi Rex sepertinya tidak menyukai keberadaan Megan. Tepat saat Megan ingin pergi, Gunny datang dan mengajaknya. Ternyata Gunny menyuruhnya untuk menjadi umpan latihan guguk-guguk di sana. Anjir. Melihat Megan kelelahan, prajurit lain memberinya minum tapi Megan menolak. Dia juga mengatakan jika biasanya dirinya hanya menggunakan jaket dan tidak dengan celananya. Karena biasanya anjing akan lebih sering menggigit lengan jaket. Megan pun menurutinya. Megan mah nurut wae. Setelah Megan melepas celana pengaman, anjing selanjutnya yang akan berlatih adalah Rex. Tanpa Megan sangka, Rex menggigit bokongnya hingga celananya robek. Tak mau jadi tukang bersih-bersih guguk terus, dia meminta Gunny untuk menjadikannya sebagai pengurus anjing. Dan Gunny mengatakan jika ia ingin menjadi pengurus anjing, ia harus bisa berhenti membuat kekacauan. Scene berlanjut, keesokan harinya Megan dan yang lain dipertemukan dengan Sergeant Andrew Dean. Mereka akan dilatih untuk melakukan tugas perang. Dan beberapa jam setelah itu, Gunny memanggilnya dan menyatakan jika Megan akan mengurus Rex mulai saat itu. Karena pelatih Rex yang dulu kewalahan hingga tangannya terluka. Sikap Megan yang seorang pemberontak dan selalu membuat kekacauan di mana saja dan dengan siapa saja, membuat Rex malah menjadi liar. Tapi bukan seorang Megan namanya jika tidak bisa menjinakkan Rex. Apalagi anjing yang cuma seekor anjing. Megan mulai mendekati Rex secara perlahan, dengan memberinya guguk itu makan. Lewat pendekatan yang intens kepada Rex, Megan berusaha menunjukkan sisi persahabatan kepadanya bahwa ia sebenarnya bisa menjadi teman yang baik. Saat berlatih, Sergeant Andrew mengatakan kepada Megan, untuk lebih dekat dengan anjing yang kita miliki, cukup dengarkan dia, dan Megan pun mengikuti saran itu. Pendekatan yang Megan lakukan kepada Rex membuahkan hasil. Rex mau menuruti setiap perintah Megan. Megan juga membolehkan Rex untuk bisa tidur sekamar dengannya. Hingga pada suatu penugasan pun tiba. Di pesawat, Rex tak bisa berhenti menggonggong karena merasa cemas. Megan pun langsung mendekati Rex. Dia membuatnya langsung tenang hingga perjalanan berlangsung lancar. Tiba di camp, Megan dan Rex mendapatkan kamar sendiri. Ya bagaimana tidak, Megan kan perempuan, ia pasti menghindar dari para jantan. Hari pertama Megan akan melakukan tugasnya, setelah mandi dia langsung bersiap. Megan juga kemudian bertemu dengan Mads dan anjingnya Chico. Megan dan Rex mengamankan area di wilayah Ramah di Irak. Mereka mengecek semua orang yang akan masuk ke wilayah tersebut. Rex juga mulai menjalankan pekerjaannya tapi tak ditemukan apa-apa. Hingga seorang anak kecil bertanya siapa nama anjing yang Megan pegang dan Megan langsung memberitahunya. Itu membuat dia dimarahi karena dalam dunia militer, semua hal memang perlu dirahasiakan dari pihak luar manapun.
Saat hari mulai malam, dia tiba-tiba mendapatkan tugas yang sebenarnya tugas itu tak pernah diberikan kepada wanita, tapi apa boleh buat. Megan dan prajurit yang lain menggeledah sebuah rumah, dan Rex mengendus bau mencurigakan dari balik sajadah-sajadah yang terlipat. Dan apa yang mereka temukan? Oh my god, kumpulan senjata yang disimpan di tembok. Setelah penugasan itu, Matt dan Megan semakin dekat. Megan juga berani bercerita kepada Matt tentang alasannya bergabung dengan Corps dan juga menceritakan masa lalunya yang gelap. Keesokan harinya Megan kembali bertugas. Megan dan Rex akan melakukan penyisiran jalan dari berbagai ranjau, dan Rex berhasil menemukan banyak sekali ranjau di sana. Ketika sedang beristirahat, sebuah mobil datang melaju dengan kencang. Satu tembakan peringatan untuk tidak melintasi daerah tersebut sama sekali tidak digubris. Saat sang pengendara sudah dibuat tiarap, Megan dan Rex langsung mendekati mobil itu untuk melakukan pengecekan, tapi yang terjadi adalah keduanya terpental oleh ledakan bom yang ditanam di jalan. Megan mengalami luka di bagian kepala dan telinganya, sedangkan Rex mengalami luka di kaki. Awalnya Megan dimarahi karena membiarkan anjingnya lewat begitu saja, tapi saat ditelusuri dengan dalam, ada kabel yang menjalar jauh menuju bangunan di seberang dan mereka berpendapat jika seseorang pasti sudah mengincar Rex serta Megan, hingga mereka memicu bomnya dari jarak jauh. Setelah mengetahui itu, rekannya yang lain berencana untuk memanggil Matt dan anjingnya agar menuju ke tempat itu. Tapi Megan menentangnya karena mungkin akan terlalu lama menunggu, dan nanti pasti para pemantau itu akan pergi. Kemudian, rekannya mengatakan akan melintasi lapangan itu sendiri tanpa Megan dan anjingnya. Megan pastinya langsung menolak. Dengan banyaknya ranjau yang sudah Megan temukan, bagaimana mungkin mereka akan menuju rumah itu tanpa Megan serta Rex. Memastikan jika Rex baik-baik saja dan mampu melakukan tugasnya kembali, dia dengan perlahan menuntun yang lain menuju rumah itu. Setelah sampai, mereka berpencar menyusuri setiap sudut di rumah tersebut yang ternyata bangunan bekas sekolahan. Mereka pun menuju atas gedung itu dan ditemukannya berbagai alat perakit bom. Gomez yang merasa tidak melakukan kesalahan apapun bingung serta takut karena Rex tiba-tiba saja menggonggong di depannya. Megan berusaha membuat Rex tenang tapi tak berhasil. Rex terlepas dari Megan dan berlari ke arah Gomez. Ternyata Rex cuma mau ngelindungin si Gomez. Dari ujung sana, seorang pria menembakkan peluru yang berpicu ledakan ke arah Megan serta rekan lainnya. Saat mereka akan pergi, peluru itu kembali meledakkan area Megan berada. Dan secara bersamaan, bantuan pun datang. Mereka saling bergantian untuk melindungi hingga berhasil masuk ke dalam mobil. Giliran Megan dan Rex akan masuk ke mobil, pegangannya terlepas hingga dia terpental jatuh. Rex pun langsung menolong Megan dan mereka pun berhasil selamat. Tiba di pangkalan, Megan harus menjalani perawatan intensif untuk bisa bertugas kembali. Rasanya sangat berat untuk meninggalkan Rex sendirian. Tapi mau gimana lagi? Saat menjalani perawatan, Rex tak pernah lepas dari ingatan Megan. Dia disuruh untuk pulang dan istirahat selama 3 minggu di rumah. Megan pun bisa merayakan Natal di rumah bersama ibunya tapi tanpa ayahnya. Dan itu membuatnya sangat bosan. Setelah pulih, Megan langsung menuju ke Camp California. Kini Megan sudah mampu menjadi pelatih prajurit baru. Tapi dia tidak akan berperilaku membagongkan seperti seniornya dulu. Bagus nak, lanjutkan. Kemudian tanpa disangka Megan juga akhirnya bertemu kembali dengan Matt. Tanpa basa-basi dan cang-cincong lagi, mereka Beberapa hari kemudian, berita duka pun didengar. Sergeant Andrew Dean tewas oleh pelaku bom bunuh diri. Semuanya sangat merasa kehilangan sosok Andrew, karena menurut gosip, Andrew ini adalah sergeant terbaik. Megan memutuskan pensiun dan akan mengadopsi Rex untuk memulihkan traumanya. Tapi dokter hewan tak mengizinkan Megan untuk mengadopsi Rex karena dia pikir Rex akan sangat berbahaya. Bukannya dibiarkan istirahat, Rex diminta untuk melakukan tugas mengendusnya bersama pengurus yang baru.
Karena kesal, dia langsung menemui Gunny untuk meminta penjelasan. Meminta tolong kepada Gunny untuk mengubah klasifikasi tentang Rex. Megan pun pulang. Ibunya berusaha menggantikan sosok Rex untuk Megan, tapi yang ada Megan dan ibunya bertengkar. Hingga Megan akhirnya ngungsi ke rumah ayahnya. Kondisi mental Megan benar-benar kacau. Ayah Megan yang mengkhawatirkan keadaan Megan mencoba untuk memberinya nasihat. Walaupun Megan merasa telah kehilangan segalanya, berkat disemangati oleh ayahnya, Megan kembali mendapatkan semangat hidup, termasuk semangat untuk mencari keberadaan Rex. Ketika Megan sudah kembali bekerja, dia mendapat kabar dari Sergeant Foreman. Foreman mengatakan jika mungkin Megan bisa bertemu lagi dengan Rex, karena Korps sekarang sudah tak membutuhkannya lagi dikarenakan kondisi kesehatan Rex yang sangat buruk dan mungkin akan disuntik mati. Tiba di upacara pensiunan, Megan bertemu kembali dengan Mads. Mads memberi kabar gembira jika Korps akhirnya mengizinkan Rex untuk dibawa pulang oleh Megan. Dan ketika sampai di rumah, Megan memperlakukan Rex layaknya anak sendiri. Berkat aksi heroik Megan dan Rex, mereka pun mendapatkan sambutan meriah dan penghargaan dari Korps. Mereka berdua dikenal oleh banyak orang, dan kehidupan terus berlanjut hingga Rex mati di bulan Desember 2012.